kita akan belajar matematika lagi ya. Pada tema 2 ini kita akan belajar pembulatan dan penaksiran. Apakah anak-anak sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pembulatan dan penaksiran? Yuk kita tonton videonya. Nah, Pembulatan bilangan dilakukan kepada puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Tentunya kalian sudah mengetahui mana-mana posisi yang sebagai puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Sudah pasti di kelas sebelumnya kalian sudah mempelajarinya untuk letak-letak bilangan. Langkah-langkah pembulatan bilangan yang pertama adalah perhatikan angka pada tempat satuan, puluhan, dan ratusan. Yang kedua, jika angka satuan, puluhan, atau ratusan kurang dari 5, maka bilangannya harus dibulatkan ke bawah. Yang ketiga, jika angka satuan, puluhan, atau ratusan lebih dari 5, maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas. Nah, angka yang lebih dari 5 adalah 5, 6, 7, 8, 9. Oke? Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, bulatkan 154 ke puluhan terdekat. Jawab. Harus kalian ingat dulu, karena ini perintahnya dibulatkan ke puluhan terdekat, maka yang harus kalian lihat dengan teliti adalah angka satuannya. Lihat angka satuannya. 154. Yang menjadi satuannya adalah angka 4. Angka 5 sebagai puluhan, angka 1 sebagai ratusan ya anak-anak. Nah, karena kita melihat satuannya, ingat lagi, 0 sampai 4 mempunyai syarat pembulatan ke 0. Syarat yang selanjutnya, 5 sampai 9 pembulatannya menjadi 10. Karena ini 4, yuk kita kerjakan. Jadi 154 satuannya adalah 4. Berarti menggunakan persyaratan yang pertama atau 0 sampai 4 pembulatannya menjadi 0. Jadi 154 dibulatkan menjadi 150. Angka 4-nya berubah menjadi 0. Nah, paham atau belum? Kita teruskan lagi ya. Sekarang pembulatan ke ratusan terdekat. Contoh soalnya. Nah, bulatkan ke 259 ke ratusan terdekat. Tadi sudah puluhan, sekarang ratusan. Harus diingat kalau ratusan terdekat yang dilihat adalah puluhannya. Yang sebagai puluhan yang mana? 9 sebagai satuan, 5 sebagai puluhan, 2 sebagai ratusan. Lihat puluhannya. Syaratnya 0 sampai 4 pembulatan menjadi 0. 5 sampai 9 pembulatan menjadi 100. Nah, jadi 259 tadi berapa ya puluhannya? Ya, tepat. Puluhannya adalah angka 5. Nah, maka menggunakan persyaratan yang mana? Yang 0 sampai 4 atau 5 sampai 9? Betul, yang 5 sampai 99. Pembulatannya 100 menjadi 259 menjadi 300. Karena ini 5, kita harus merubahnya menjadi pembulatan yang 100. Berarti 200 sama saja ditambah 100, 300. Contoh yang selanjutnya, pembulatan ke ratusan terdekat. Contoh soal, bulatkan
259 ke ratusan terdekat. Perhatikan ya anak-anak, 9 sebagai satuan, 5 sebagai puluhan, 2 sebagai ratusan ya. Nah, terus jawab. Yang kita lihat dalam pembulatan ke ratusan adalah angka puluhannya. Nah, syaratnya 0 sampai 4 pembulatan ke 0, 5 sampai 9 pembulatan ke 100. Nah, tadi puluhannya yang mana ya? 2, 5, atau 9? Jadi, ya puluhannya adalah 5. Maka menggunakan persyaratan yang mana? Menggunakan persyaratan 5 sampai 9. Pembulatannya menjadi 100. 5 sampai 9 pembulatan ke 100. Maka 259 berubah menjadi 300. Kita rubah ya, 259 menjadi 300. Yang terakhir adalah pembulatan ke ribuan terdekat. Contoh soalnya, bulatkan 4.567 ke ribuan terdekat. Jawab. Lihat ratusannya. Yang harus kita lihat adalah angka ratusannya. 7 sebagai satuan, 6 sebagai puluhan, 5 sebagai ratusan, 4 sebagai ribuan. Nah, berarti kita harus ingat, lihat angka yang mana ya? 0 sampai 4 pembulatannya ke 0, 5 sampai 9 pembulatannya ke 1000. Jadi 4.567 yang kita lihat adalah ratusannya angka 5. Maka menggunakan persyaratan yang 5 sampai 9 pembulatannya menjadi 1000. Maka 4.567 dibulatkan menjadi 5.000. Sama saja 4.000-nya ditambah 1000 ya anak-anak. Kalau Ustazah mengganti angka 5 menjadi angka 2, berarti angka 5, 6, dan 7 kita ganti 0 semua, pembulatannya menjadi 4.000 ya. Nah, nanti kalian bisa mempelajarinya lagi di buku. Untuk lebih jelasnya lagi, banyak-banyak berlatih ya. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah penaksiran. Nah, cara menaksirkan gimana ya? Langkah-langkah yang pertama, lakukan pembulatan setiap bilangan ke puluhan, ratusan, atau ribuan terdekat. Tadi kita sudah melakukannya. Yang kedua, hitunglah hasil operasi hitung bilangan yang telah dibulatkan. Contoh penaksiran, taksirkan ke puluhan terdekat. Soalnya 378 dikurangi 192 ditambah 285. Kira-kira berapa ya? Nah, sudah muncul. 7 pastilah syarat yang 5 sampai 9. Berarti berubah menjadi naik. Atau tambah 10 berarti 380. Terus 192. Kita lihat angka 2-nya karena kepuluhan berarti lihat angka satuan. Jadinya pakai syarat yang 0 sampai 4. Jadinya ke 0. Berarti 190 ditambah. Nah, ini angka satuannya 5. Berarti kita naik. Jadi 290. Kita jumlahkan. 380 kurangi 190. 190 ditambah 290. Jadi jawabannya adalah 480. Oke. Sekarang taksirkan ke ratusan terdekat. Kalau ratusan terdekat berarti kita lihat angka puluhannya ya. Nah, 378 dikurangi 192
ditambah 285, kira-kira berapa ya kalau ditaksirkan ke ratusan terdekat? Nah, ini angka 7 berarti naik menjadi 400. Ini puluhannya 9 berarti juga naik menjadi 200. Ini 8, oh berarti naik juga menjadi 300. 400 dikurangi 200 berapa? Ya, 200. Berarti 200 ditambah 300 adalah 500. Jaraknya tidak terlalu jauh ya antara 480 dan 500. Sekarang contoh penaksiran yang lain. Ada taksirkan ke puluhan terdekat. Ya, 333 dibagi 111 kali 89. Kira-kira kalau kita hitung tanpa menggunakan penaksiran, pastilah butuh waktu yang lama. Coba kita ingat-ingat. Kalau menaksirkan ke puluhan terdekat, kita lihat angka satuannya. Nah, 330 karena 3 menjadi 0. 111, 1 juga berubah menjadi 0 ya. Nah, ini angka 9, berarti naiklah 10, jadinya 90. 330 dibagi 110. Gampang sekali. Ya, betul. 3 dikali 90 pastilah 270. Yeay. Sekarang taksirkan ke ratusan terdekat. 333 dibagi 111 dikali 89. Taksirkan. Nah, ini karena puluhannya angka 3 berarti menjadi 300. Ini angka 1 menjadi 100. 8 berarti menjadi 100. Nah, 300 bagi 100, 3 kali 100, pastilah 300. Berarti penaksirannya adalah 300. Ya anak-anakku, sekian pembelajaran dari Ustazah. Semoga kalian bisa memahami materi pembulatan dan penaksiran. Selamat mengerjakan latihan soal-soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.